Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dengan NIM 230511029 dari TI 23A S1 Teknik Informatika. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi Apotek Sehat, aplikasi manajemen apotek berbasis desktop yang saya buat menggunakan CISAP, Net, Windows Form, dan SQL Server untuk praktik mata kuliah pemrograman visual. Aplikasi ini menerapkan dua peran pengguna, yaitu admin dan kasir. Saya login terlebih dahulu sebagai admin. Masukkan username admin dan passwordnya. Enter. Setelah login, admin mendapatkan akses menu ke seluruh menu. Ada master data, transaksi, inventari, laporan, multitask. Selanjutnya saya masuk ke menu data obat. Di sini ketika kita menambahkan, di sini ada kode obat terisi otomatis dengan format ini. Jadi admin tidak perlu mengetikkan kode manual dan tidak akan terjadi duplikat kode. Kita masukkan nama obatnya. Kategori diambil langsung dari data yang ada di tabel kategori. Misalnya suplemen dan vitamin satuan. Simpan. Berhasil disimpan. Data yang baru ditambahkan langsung tampil di tabel dan bisa dicari cepat lewat kolom pencarian di atas. Oke, nama vitamin B+. Nah, sekarang saya akan menunjukkan proses transaksi penjualan ke from kasir yang menjadi inti dari aplikasi. Obat yang stoknya masih tersedia bisa langsung ditambahkan ke keranjang belanja. Saya bisa mengubah jumlah langsung di sini dan subtotalnya otomatis terhitung. Misalkan beli amoxicillin. Kita kalau misalnya itu klik 2 kali, beli 2, beli 3, klik 3 kali, terus misalkan ibuprofen tambahkan. Dan subtotalnya otomatis terhitung. Kalau pelanggan adalah member terdaftar, sistem otomatis mendapatkan poin reward. Setiap kelipatan 10.000 belanja bernilai 1 poin. Cantumkan member. Uang bayarnya misalkan 50.000 uangnya. Bayar. Setelah dibayar, transaksi tersimpan ke database. Stok obat otomatis berkurang sesuai jumlah yang terjual dan stok bisa langsung dicetak. Yang tadi terjual sudah otomatis berkurang, jadi data penjualan dan stok selalu sinkron. Selain penjualan, ada juga modul pembelian untuk mencatat barang masuk dari supplier. Setiap pembelian akan menambah kembali stok obat di sistem. Ada juga modul retur barang untuk mencatat pengembalian barang, baik dari pelanggan maupun ke supplier, misalnya karena obat rusak atau kadaluarsa. Stok opname digunakan untuk mencocokkan stok fisik hasil pengecekan gudang dengan data yang ada di sistem. Di menu laporan, admin bisa melihat rekap penjualan berdasarkan periode tertentu. Laporan stok tampilkan status setiap obat secara otomatis. Kritis kalau udah di bawah stok minimum, hampir habis kalau mendekati batas itu, dan normal jika masih aman. Ini membantu admin tahu kapan harus memesan ulang ke supplier. Terakhir ada laporan laba rugi, menghitung pendapat dari nominal penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP, lalu dikurangi estimasi biaya operasional sehingga menghasilkan laba bersih apotek pada periode. Sekarang saya coba login dengan akun kasir untuk menunjukkan perbedaan hak aksesnya.
Bisa dilihat, akun kasir hanya melihat menu yang terkait dengan transaksi penjualan sehari-hari. Tidak ada akses di master data, laporan, maupun utilitas seperti pada akun admin. Ini adalah penerapan role-based access control di aplikasi. Terakhir, di menu utilitas ada fitur backup dan restore database. Untuk pengamanan seluruh data transaksi apotek ke sebuah berkas SQL yang diberi nama otomatis sesuai tanggal dan jam pembuatannya. Setelah di backup, dijalankan file cadangan langsung muncul ke daftar riwayat dan bisa dipulihkan kembali kapan aja lewat tombol restore. Ada juga fitur cetak barcode untuk mencetak tabel harga obat supaya proses scan di kasir lebih cepat dan tidak perlu input kode obat secara manual. Itulah demonstrasi singkat aplikasi Apotek Sehat, mulai dari login, berbasis peran, pengolah data master, transaksi penjualan dan pembelian, pengendalian stok, pelaporan, hingga backup data. Aplikasi ini juga sudah saya evaluasi lebih lanjut dan menemukan beberapa catatan pengembangan, misalnya penambahan transaksi database dan encrypt password yang saya rangkum sebagai rekomendasi pengembangan di laporan. Terima kasih, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.